Mas, apa kabar? Ketemu lagi dong, karena kita memang sempat terpisah ya beberapa bulan. Tapi akhirnya saya Justin Vidi balik lagi buat nemenin kalian buat ngobrol-ngobrol. Kali ini tetap di 76 Riders. Dan sekarang banget nih kita udah kedatangan tamu. Rame banget ya. Saya seperti ada di sarang. Enggak sih, penyamun juga bukan, tapi malah pembalap ya. Oke, kita langsung aja yuk kenalan sama mereka. Mereka ini adalah atlet dari cabang olahraga downhill. Kita langsung aja kenalan sama Bandit Squad Racing Team. Aduh, oke, mana suaranya? Mereka tuh kan cool gitu kan, orangnya ya kan. Kita kenalan dulu yuk. Dari siapa dulu nih? Bandit Racing Squad. Ya. Nama saya Purnomo dari tim Bandit Squad Racing dan pendiri juga. Oke, Mas Purnomo. Sebelahnya? Ya, saya Putra Kendal Patah dari Riddle Bandit Squad Racing, sekarang ada di Menerit. Oke, ini lagi sakit gigi kayaknya. Oke, lagi siapa? Saya Putra Kendal Rozak dari Bandit Squad Racing Team di kelas Menerit juga. Oke, Putra Ganda. Iya. Namanya Putra Ganda juga tapi. Iya, Ya ampun. Nah ini kayaknya Lady Bikers ya, bidadarinya nih. Boleh kenalin dong. Nama saya Dirjan Megilano Aziza. Saya turun di kelas Women Elite. Oh, Women Elite. Panggilannya adalah Bella. Cip, Bella. Bella ini paling muda atau gimana? Atau ada yang lebih muda lagi dari Bella? Bella kakaknya ini. Oh, kakaknya. Ya, kakaknya kembar. Punya, maksudnya gridnya kakaknya. Oh gitu. Lebih senior. Siap. Oke, kita nanti akan ngobrol-ngobrol ya tentang perjalanan mereka, tentang kok mereka bisa akhirnya jadi satu di Bandit Squad Racing Team ini kayak gimana sih? Yang pertama nih kayaknya mau nanya sama Mas Purnomo. Iya. Bapaknya anak-anak. Iya. Boleh dibilang. Bapaknya anak-anak. Mas, sebenarnya tahun berapa sih Bandit ini lahir gitu, Bandit Squad Racing? Ya, sebelum Bandit dibikin itu 2014 itu kita pakai nama Saung Galing. Saung Galing. Habis itu 2015 kita pakai Kavi. Kita dapat support dari teman-teman Singapura. Jadi 2 tahun pakai Kavi. Karena itu 2017 dari kita pakai nama Bandit. Oh. Jadi yang pertama tadi Saung Galing. Habis itu KRT, Kavi Racing Tour 2 tahun. Habis itu Bandit Squad Racing Bandit dari 2017 sampai. Kenapa kok tiba-tiba memilih Bandit Squad Racing nama ini? Apa ya? Karena teman-teman ini memang dari nol terus lebih kita ngumpulin teman-teman dari teman-teman jalanan lah. Oh gitu. Memang bukan dari atlet. Ini semua dari nol semua. Jadi ada beberapa tim yang masih di Bandit, banyak sekitar hampir 25 lah. Itu dari yang prestasi, hobi, master itu termasuk bapak-bapaknya. Jadi usia 50 juga ada, Bandit itu sekitar ada 7 yang master itu 50 ke atas. Oh menarik ya. Ini benar-benar dari anak jalanan gitu maksudnya? Iya, memang dari nol semua. Iya. Terus. Sampai jadi prestasi. Wow, berarti kalau sampai sekarang udah berapa tahun ya? Dari 2017 sampai sekarang ya hampir sekitar Ayo yang biasa hitung-hitungan. 6. Ya 7 tahun ya? 7 mau berjalan ini. 7 tahun ya? 7 tahun. Oke, nah pas di awal bentuknya ini udah ada berapa rider yang tergabung berarti sampai sekarang? Sekarang sekitar hampir 30 kali. 30 karena kita nggak satu base camp, tapi Bandit itu ada di mana-mana. Jadi ada di Bojonegoro ada, terus di Purbalingga itu juga ada, terus di Jakarta, terus Pekalongan, dan berjalan semua. Jadi domisilinya base campnya nggak di satu tempat ya? Nggak satu tempat, cuman nanti kalau misalkan teman-teman yang sekolah itu ketika liburan
Padang untuk latihan di markas di Batu. Di Batu. Iya. Semua datang tuh dari Semua Batu berbagai semua di penjuru Batu. tuh ya. Iya. Kumpul itu berapa hari seminggu baru pulang. Oke. Udah 30 ya. Ini yang ridersnya ya. 30-an lah iya. Yang 30-an. bergabung ya. Iya. Nah, yang kayak Bella ini cewek itu ada berapa orang, Mas? Cewek ini ada dua. Ada dua. Dulu ada beberapa, cuman sekarang lebih fokus di kuliahnya. Ada yang dari Banyuwangi juga ada. Alia itu dari Banyuwangi, cuma dia lebih fokus ke kuliah. Oke, jadi Bella ini yang masih aktif ya? Masih aktif, ya. Oke, menarik. Nanti kita akan ngobrol sama Bella juga ya. Nah, terus nih, apa sih, ada nggak sih momen atau pencapaian terbesar gitu ya, dan juga yang paling memuaskan selama Bandit Squad ini berdiri nih Mas? Pasti ada dong. Boleh? Ada yang mau bercerita juga mungkin? Nah, ini seru ini. Kalau pengalaman saya yang menarik ya, itu ketika saya melatih dari nol mulai ngajarin prosesnya kan saya tahu prosesnya itu dari neon sampai elit juga. Kebetulan dua ini kembar itu mulai nol, mulai kecil sampai dari saya sama latihan sama kita sampai 2 tahun junior usia 17-18 itu konsisten juara nasional kepegang dia. Yang ini ke Cuprov Jawa Timur pegang. Yang ini ke Jogja. Dari mulai umur berapa Pak Mas? Ini gabung sekitar 3 tahun. 19 baru gabung. Awal itu baru main sepeda 2019. Jadi dia ini adalah yang pertama nggak? Atau sebelumnya ada lagi? Sebelumnya ada. Ada lagi? Banyak iya, banyak. Sebelumnya ada. Oke. Cuman Yang paling berkesan ini nih ya? ya Oh ini ya? kebetulan ini kan persiapan PON sekarang. Oke. Persiapan PON mewakili Sumsel. Wow. Gimana nih persiapannya nih? Ditata semuanya buat biar maksimal di PON. Mulai latihan mulai sekarang. Oke. Gaspol ya. Ada kendala-kendala nggak sih? Enggak sih, kalau kendala tidak ada, soalnya mulai jadwal semua program sudah ditata semua sama Mas. Tinggal ngikut ya. Mantap. Siap bos gitu. Ini pasti mereka berdua ini jadi apa namanya? Jadi idola ya Mas ya? Udah kamu bar gitu kan? Kadang-kadang ya. Gitu kan? Betul. Nanti komen ya, IG-nya apa gitu ya. Pokoknya kembar. Oke. Nah, siapa nih untuk racing star di tim Bandit ya, yang sekarang ini udah waktu turun dan juga di kelas apa aja? Racing Star itu ada di Youth. Di Youth ada dari Bojonegoro juga. Terus Pak Ayut dari nol sekarang udah mulai bagus. Oke. Itu anak batu. Ayut usia 14 tahun. 14 tahun. Youth itu 15 itu ada kita. Terus junior juga ada satu untuk Gusti. Kebetulan Dari Malang. dari Malang. Baru yang elit 2 kembar sama Womennya 1. Kalau Bella ini umur berapa sih? Tahun ini 27. 27 ya. Wow. Oke, ini persiapannya kalau Bella gimana nih? Bel. Kalau untuk latihan saya kebetulan karena teman-teman lagi program persiapan PON saya ikut. Tapi kalau saya persiapan untuk ke Jurnas tahun ini di bulan Juni. Oke, aktivitas yang lainnya nggak ada kan, Bu? Enggak. Fokusnya lebih ke apa nih kalau cewek? Kalau untuk persiapan fisik kayak gitu? Sama aja atau gimana sih kalau cewek? Kalau persiapan latihan, porsi latihannya jelas beda. Jadi kalau misalkan yang cowok grade-nya 10 itu, yang cewek 7, 6 gitu. Karena kalau misalkan dikasih 10, badannya pasti nggak kuat. Iya. Ya pasti ada batasannya. Tapi latihannya bareng-bareng juga sama yang cowok? Bareng, cewek? ya. Bareng juga. Bareng semua. Ada teman-teman yang kebetulan sekolah, sekarang biasanya juga. Seru. Ngomongin kejuaraan nih, Mas ya. Kejuaraan apa aja sih yang rencananya tuh bakalan diikutin sama tim Bandit di tahun 2024 ini? Nah, sasaran kejuaraan itu di bulan Mei ini. Bulan kemarin, bulan Mei. Ini bulan Maret kemarin kita ngadain lomba. Oh, oke. Ya, itu Jatim Dondil. Terus sasarannya yang utama itu di bulan Juni.
Juni itu ada kejuaraan di Bandung. Terus sama Juli itu kejurnas. Ada 2 kejuaraan besar. Jadi minggu pertama kalau nggak salah itu ada kejuaraan di Komani besar. Udah 2 minggu setelah itu kejurnas. Itu juga salah satu fun melihat lawan-lawan di PON. Itu kalau waktunya berdekatan kayak gitu gimana Mas? Ya kalau latihannya nggak dinaikin, cuma data aja. Biar stabil ya. Ya biar stabil. Latihannya mulai dari sekarang itu. Kita latihan. Cuaca berpengaruh nggak? Kalau cuaca enggak. Ya. Kalau misalkan kita ada kejuaraan di mungkin panas gitu ya adaptasi sebentar. Paling 2 hari 3 hari udah. Ini Bella lagi flu nih. Lagi nggak enak. Iya lagi Jawa. Iya, tapi harus tetap dijaga ya. Staminanya juga ya. Ya tetap latihan, proses latihan walaupun sakit ya diturunin latihannya. Oke, di kelas paling bergengsi ada men elit ya. Terus itu siapa aja sih jagoannya kalian yang bakalan turun di tahun ini dan apa aja targetnya? Men elit. Kalau di kelas elit untuk sementara di tahun ini yang saya tahu ya senior saya yang pengalamannya lebih banyak dan sering mengikuti race yang bergengsi gitu. Jadi tentunya Andi Yoga, Mas Afos, terus Mas Popo dan senior lainnya juga banyak. Ada lagi nggak? Sama semua? Sama. Jagoannya sama? Karena di dalam menelit ya cuma itu aja. Gitu. Dan intinya sama semua. Sama semua kemampuan. Ya, yang menarik dari gini. Kebetulan tahun ini banyak produk sepeda yang baru, teknologinya baru. Jadi semua juga mengikuti zaman, mengikuti teknologi. Jadi sekarang juga bukan adu kekuatan, tapi teknologi juga teknologi. Oh gitu ya? Iya, teknologinya juga mulai bagus sekarang. Itu kayak gimana itu Mas? Ya dari bahan sepedanya udah karbon semua. Terus listriknya, suspensinya juga. Jadi bersaing juga ya? Bersaing semua ya. Dari ridernya juga Harus paham ya? ya dari ridernya sama sepedanya juga harus nyatu. Iya, harus mengikuti perkembangan zaman juga ya? Perkembangan ya Upgrade terus gitu ya? ada beberapa sepeda yang kena impact sampai ke bodi. Ada yang cuma sepedanya bodinya kena. Nah itu ada beberapa teknologi seperti itu. Banyak sekali. Nah, kita harus mengikuti. Iya. Ya kebetulan sepedanya kita baru semua. Asik. Gak apa-apa nih. Ini buat memacu juga buat para riders juga. Iya sepedanya kalau nggak baru ya nggak bisa ini Oh iya dong, 2024 gitu masa yang lama Ya gitu. sepedanya kita nggak di gua sini udah gini di jalan. Oh iya, Iya. pantas kenceng-kenceng banget ya. Sepedanya lah, iya sepedanya kan turun itu lebih laju. Perdamannya lebih dapat. Oke, sebelum kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya, saya mau ngingetin nih ya, jangan sampai kelupaan untuk subscribe YouTube channelnya di 76 Rider dan juga bisa didengerin lewat Spotify. Jadi tinggal pilih aja mau dengerin di Spotify atau nonton langsung di YouTube channelnya 76 Rider. Sekarang kita mau main quiz dulu ya, bersama teman-teman dari Bandit Scott Racing. Yeay. Ini rebutan ya? Fokus. Banyak kita Langsung ke tangan ya. Oke, pertanyaan pertama adalah berdasarkan UCI, trek Klenguk memiliki kategori apa? Apaan di militer? Yang saya tahu ya, Reklum itu kategori C1 atau kelas 1 kalau di ya di UCI. Oke, C1 Ya. atau C1 ya. Coba kita lihat jawabannya adalah betul. Dapat apa ini? Oke, pertanyaan kedua. Ih, gila ya. Cepet banget loh. Sekarang cepet-cepetan lagi ya. Siapa juara Women Elite 76 IDH 2023? Oke. Ini katanya Ayu Tria. Ya itu yang terakhir. Ayu Tria. Coba kita lihat jawabannya adalah betul. Karena dua orang ini kembarnya aku masih bingung gitu, mana yang ganda mana yang putra gitu kan. Namanya sama pakai ganda. Bentar ya, ini
Putra, Ganda. ganda ya. Ganda putra. Ganda. Oke, pertanyaan ketiga. Apa? Nggak boleh lirik dong. Kalian curang sih. Apa nama balap downhill yang diadakan di dalam mall? Downhill, betul. Oke, lihat sini lagi. Jika nggak boleh lihat jadi ya. Lihat sini ya, lihat sini ya. Biar aku aja lihat sana ya. Pertanyaan keempat. Apa nama obstacle dalam downhill untuk rintangan yang terbentuk dari akar? Oke. Ya, Mas Purnomo. Ayo. Apa? Apa nama obstacle dalam downhill untuk rintangan yang terbentuk dari akar? Koyor. Translate itu cuma ditranslate Jawa. Ayo. Apa ya? Trap. Bukan. Ayo. Nyerah? Mau diambil sama Dia cerah. Ayo, Dari akar. dari akar. Coba dulu boleh nggak? Boleh, Bella. Ayo, boleh. Apa ya? Apa root section? Root section. Gak tahu. Ya itu. Aku kunci dulu jawabannya. Ya coba itu. Root section. Coba ya. Kita lihat jawabannya adalah root garden. Baru tahu. Udah tahu saya. Ini beneran gak sih? Tahu Ini gimana? tahu. Ya, iya. Betul apa salah? Salah dong. Root garden, rootnya doang yang bener ya. Oke. Masih ada satu pertanyaan lagi. Siapa juara men Elite 76 IDEA 2023? Siapa? Randy Barrera. Karena sama yang lebih tua. Terakhir. Randy Barrera. Randy Barrera. Jawabannya adalah Randy Barrera Sanjaya. Mas Randy dibuat rebutan loh sama mereka bertiga, cowok-cowok semua tapi. Oke, sekarang kita aja ngobrol ke Bella nih. Menurut kamu kan sosok seorang cewek gitu. Biasanya kan terkenalnya ekstrim sport itu adalah olahraga yang digeluti oleh cowok-cowok gitu kan. Ya. Nah, kamu boleh dong menurut pandangan kamu tuh kenapa cewek itu bisa masuk ke dunia yang ekstrim kayak gini? Ya kalau menurut saya perempuan Indonesia itu kan hebat. Kita nggak terbatas sama gender. Jadi mau itu olahraga yang mayoritas cowok ataupun enggak gitu, ekstrim ataupun enggak, kalau menurut saya ya perempuan bisa gitu. Jadi enggak dibatasin sama gender. Jadi cewek pun juga punya keberanian yang sama cowok gitu ya. Biasanya kan cewek kan ini, aduh nanti lecet gitu kan. Lecet, Betul. becek gitu. Betul. Tapi ya makanya harus latihan yang cukup, terus jaga kondisi dan dibekali ilmu sama yang sudah profesional. Menurut saya ya kita bisalah bersaing seperti laki-laki gitu. Mantap, laki-laki tunggu tanggal mainnya cewek-cewek ini. Tantangan misalnya, kamu jadi kunjingan nih. Ya kamu cewek kok mainnya sepeda sih kayak gitu-gitu. Pernah nggak sih? Ada kunjingan-kunjingan gitu. Kalau Mumpung nih, siapa tahu yang menggunjing nanti. Nonton nih Bella. kalau omongan seperti itu karena memang ini olahraganya mayoritas kan laki-laki. Itu udah biasa sih, kayak cewek kok hobinya ekstrim gini. Kalau buat saya udah biasa. Cuman apa ya? Itu anggap aja faktor dari luar yang nggak bisa kita kontrol. Jadi yang bisa kita kontrol ya yang dari diri kita sendiri. Motivasi. Kita hanya memperhatikan yang bisa kita kontrol aja. Iya, betul. betul. Kontrol ya udah. Yang penting itu jadi passion kamu ya. Mungkin juga untuk spesifik cewek ya. Kalau yang saya rasakan selama ini jadi cewek itu tiap bulan kan tahap sendiri kita ada fasenya, ada apa ya? Datang bulan lah ya.
dan itu hormonnya kan kacau Mbak. Nah itu Iya. iya. Mood swing Ya, banget. betul. Nah itu menurut saya berpengaruh juga di performa untuk latihan, apalagi pas kebetulan tanggalnya bareng sama pas event itu yang saya alami gitu sih. Nah itu gimana tuh kalau misalnya dia lagi moodnya lagi gak bagus, apalagi cewek sensitif gitu kan? betul Itu gimana? biasanya saya menyendiri, terus saya punya hobi baca atau nonton film gitu, jadi menyendiri dan untuk mengisi ngecas energi saya dengan cara itu. Berarti tapi untuk naikin mood juga ketika harus latihan, tetap event gitu ya? Oke. Ini nih salah satu contoh introvert tapi olahraganya ekstrim. Menurut kamu gimana pandangan seorang Bella, cewek yang berkutat di dunia ekstrim sport? Terus apakah itu seru, atau misalnya kalau misalnya kamu pengen ngajakin teman-teman yang cewek-cewek juga ikutan seperti kamu tuh, apa aja yang harus bisa dilakukan sama mereka untuk awal-awal? Gak usah terlalu peduli sama omongan orang ketika kita terjun di satu hal yang menurut orang kita gak mampu, gak bisa kayak orang lain, tapi ya gimana kitanya aja gimana. Oke. Satu pertanyaan lagi, kenapa kamu akhirnya terjun di dunia ini? Wah, Ini downhill ya. Iya. Kalau ditarik mundur ke belakang, saya kan terjun sejak tahun 2012 kalau di olahraga downhill. Itu awalnya Bisa aja. ya, dan itu yang mengenalkan bapak saya. Oh iya. Ya, Bapaknya atlet juga? enggak, bapak saya main motocross. Oke. Cuman ada kenalan di sepeda. Hmm. Ya, terus saya dikenalkan sama downhill, terus ikut event pertama waktu itu saya masih umur 15 tahun dan nggak tahu, nggak bisa dijelasin, tapi saya langsung jatuh cinta sama olahraga downhill. Terus keterusan sampai sekarang. Cuman kalau di Women Elite, dan saya mulai konsisten itu sejak 2018. Oke. Udah mantep banget tuh ya. Iya. Saya ada di sini gitu ya. Oke. Berarti emang udah panggilan ya. Nggak ada unsur keterpaksaan justru ya. Malah emang harus jatuh cinta langsung. Iya, Gitu ya. Kenapa? Panggilan alam. Benar. Bisa jadi menginspirasi gitu kan buat riders yang cewek. Oke, next pertanyaan selanjutnya adalah program latihan sendiri itu kayak gimana biasanya nih? Ada nggak sih perbedaan dari tim men sama women? Tim cowok-cowok dulu lah. iya. Kalau saya sebagai bikin program di tim, itu pasti saya bedakan. Kapasitas cewek, kuatannya sama cowok kan beda. Kalau misalkan kita latihan pakai grade misalkan 10, ya si ceweknya sekitar 6 mesin dari tenaga. Karena kalau misalkan kita samain, ya jelas gak mampu. Jadi frekuensinya ini bedakan. Iya, frekuensinya kita bedakan. Termasuk kita latihan downhill, latihan fisik, latihan gym semua. Sama ya, kelihatannya karena sama. kita selain latihan di downhill, itu kita nge-gym juga. Terus banyak teknik latihannya di jalan raya Iya. juga. Udah jalan aja juga ya. Iya, kita latihan. Kebetulan belakang rumah kan deket, jalannya bagus buat latihan. Jadi kita latihannya nggak keluar jauh-jauh dari rumah. Caranya, jalannya sama, cuman frekuensinya aja yang dibedakan. Iya, Porsinya aja yang dibedakan. Oke. Terus ada nggak sih target dari Bandit sendiri untuk tahun ini tuh bakalan di kelas apa aja? Kalau target, kebetulan ada beberapa kelas prestasi itu kita ada. Di Prayut usia 14 itu ada, Youth 15-19 itu juga ada, terus junior 17-18, Elite itu 19 ke atas itu ada semua. Jadi target tim ini ketika ada kejuaraan besar di Indonesia yang diakui PBC, kita hadir dan targetnya masuk di 5 besar. Lima itu. Amin. Siap ya? Sudah. Gaspol. Oke, kalau ngomongin latihan nih, kalian sebagai tim yang asalnya dari Kota Batu, Iya, yang kami dingin ini,
KWB ya. Kalian tuh sering latihannya di mana? Di Paralayang atau di mana? Di Bukit? Kalau tempat latihan kita, Donil, itu ada di Parlayang sama Pandawa. Oh. Nah, iya. Kita lebih sering ke sana dan perawatan semua kita yang ngurusin perawatan juga. Oh gitu. Iya. Setiap hari apa tuh? Kita latihan di hari Sabtu dan Minggu. Sabtu Minggu ya. Setelah itu ada latihan gym, ada latihan di jalan raya. Dari jam berapa sampai jam berapa sih biasanya kalau latihan itu? Butuh berapa jam untuk latihan? 9 sampai jam 3. Kalau Donil ya, Oke, oke, oke. kita latihan bisa. Tergantung gini, kalau misalkan kita kejuaraannya masih lama gitu, sebulan 2 bulan lah, kita kasih volume yang panjang, banyak. Jadi kita kalau Donil kita speednya sedang tapi loadingnya sampai berapa kali? 15 kali, hampir lebih lah, 17 kali. Tapi kalau misalkan sudah mendekati race, intensitasnya ditinggi, jadi volumenya dikurangi. Jadi cuman kualitasnya, speednya yang ditambah, tapi berapa kali? Cuman 6 kali, 7 kali latihan. Bahkan tenaga juga ya. Iya, biar nggak terlalu capek. Benar. Iya. Kalau kita misalkan mendekati race, tapi tetap volume, jadi daya petarungnya nggak ada, cuman ya main aja, kita main aja. Jadi kita pancing beberapa teknik latihan yang kita sasarannya, sasaran. Berarti itu bisa dilihat oleh umum juga ya? Kalau Bisa. misalnya lagi latihan ya. Kalaupun ada tim yang mau gabung latihan, ya dipersilakan. Nah itu Nggak dia, ada, boleh nggak dong. ada. Boleh Nggak dong ada kasih tempat. tahu nih buat traders yang kalau misalnya tertarik gitu ya, pengen gabung itu boleh nggak sih? Boleh, kalau misalkan mau gabung, ya pakai Stadit, kita latihan di hari Sabtu dan Minggu. Markasnya ada di mana? Markasnya ada di Kota Batu, Ah. tepatnya di Songoriti. Songoriti. Belakang rumah itu bukitnya Parlayang dan Wih. satu bukit Parlayang sama Pandawa. Kita mengelola 2 backpack itu. Oh gitu. Dan semua pernah dibuat kejuaraan besar. Wow. Yang di Parlayang juga pernah 2010 itu kalau nggak salah Asia Pasifik. Cukup teknik, speed. Jadi langsung aja datang ke situ ya base campnya ya. Ya, Pokoknya more info langsung aja boleh ke Instagramnya di mana? ya, Di mana? Instagramnya Bandit Squad Racing. Bandit Squad Racing. Nah, langsung di follow sekarang juga, langsung DM ya. Semua bisa gabung, walaupun tim-tim, walaupun personal juga bisa gabung. Nanti kita arahkan latihan seperti apa. Tujuannya satu buat kejuaraan, yang satu buat hobi, sekedar main, itu nanti kita arahkan. Nah itu dia, udah kan pemegang kan Instagramnya, nanti baru bisa ke Mas Purnomo, bisa ke si Kembar, bisa ke Bella juga ya kan. Oke, nah menurut kalian nih ya, gimana kira-kira persaingan di kejuaraan-kejuaraan tahun ini, baik dari men sama women juga, yang apalagi ada pesaing baru yang kalian tuh harus waspadai gitu. Setiap tahunnya kan pasti ada ya. Iya, menurut saya itu cuma pergantian kelas saja. Kalau orang-orangnya kan sudah kelihatan semua. Oh, ini progresnya di tahun ini nanti naik. Kebetulan juga kita juga itu. Oh, gitu. Punya target sama. Kita nanti persiapannya di tahun depan, latihannya ditambahin dikit, digandengin sama yang seniornya. Seniornya latihannya digandengin seniornya lagi gitu. Jadi ketika satu track bagus, ya bagus semua waktunya kan gitu. Itu men sama woman sama aja kayak gitu ya. Sama. Karena woman juga satu lane ya semua dilewatin, walaupun main elit atau elit ya lewatnya di situ semua. Oke, ini kalau ngomongin persaingan ketat gitu ya. Ada nggak sih rival yang bener-bener wah bahaya nih orang ini bahaya nih. Siapa? Banyak sih kalau di kelas main elit. Ada beberapa mantan dulu pernah dari SEA Games, PON itu kan pernah ada itu juga di sampai sekarang masih di kelas main elit juga. Kayak Mas Popo, Mas Ako, itu kan juga pengalamannya juga lebih menghadapi kejuaraan multi event sama kejuaraan seri itu kan beda, lebih matah di multi eventnya. Tapi kalau misalkan kita bertarung di kejuaraan seri, itu juga menambah pengalaman teman-teman sih sebenarnya. Oke, jadi tadi ya rivalnya yang terberat itu tadi ya. Iya. Tadi ya, sama ya. Iya. Kalau Bella, terus Kalau rival yang menurut saya cukup berat itu ada Rizka Amelia. Dia kalau menurut saya dia itu kalau secara postur dia udah bagus sekali untuk sebagai rider downhill. Termasuk dia
secara latihannya juga disiplin. Kemudian dia berani ambil risiko, Mbak. Ketika ada obstacle yang sulit dan berisiko, terutama untuk cewek ya. Rizka itu biasanya berani untuk ambil obstacle itu. Gitu sih, Mbak. Oke. Selain Rizka, kira-kira tuh kalau misalnya kamu menganggap dia adalah rival gitu ya, itu karena yang nggak ada di kamu ada di dia gitu. Atau Sama-sama aja. atau gimana? Yang belum bisa kamu kejar gitu. Ini kayaknya PR banget nih buat aku nih, challenge banget nih buat aku nih. Sebenarnya kalau saya pribadi, saya mengakui kalau yang membedakan saya sama Rizka ya. Kalau Rizka itu udah ya lebih berpengalaman, walaupun secara usia dia junior saya di bawah saya, tapi secara pengalaman dia banyak karena dia pernah main di multi event, kemudian dia pernah punya pengalaman main di luar negeri juga. Dan kalau saya kan ada kesibukan lain selain main downhill gitu. Kan saya bekerja. Jadi secara latihan, secara fokusnya saya udah Terbagi ya. Wah, gila sih. Udah kerja tapi masih tetap fokus juga ya sama ini ya. Iya, betul. Membagi fokusnya mantap. Oke, sebagai tim besar nih gimana caranya kalian tuh bisa terus munculin atlet-atlet baru? Itu kan pasti PR juga ya. Dan apakah ada tim khusus juga untuk mencari bibit-bibit unggul, Mas Purnomo nih kayaknya? Jadi gini, kalau misalkan tim khusus ya, Ya. enggak ada. Nggak ada. Ada beberapa sih teman bapak-bapaknya. Single fighter berarti Mas Purnomo ya? Iya, ada bapak-bapaknya yang hubungin saya mau nitipin anaknya. Tapi maaf, kita bukan sekolah. Kita tidak ada sekolah, jadi gabung aja, gabung sama tim. Jadi tidak apa ya? Tidak dipungut biaya memang gabung sama kita. Jadi memang benar-benar kalau misalkan baru, ya otomatis biayanya lebih mandiri. Tapi kalau si atlet sudah gabung sama tim, sudah kita ajarin segala macam, prestasinya udah naik, ya kewajiban saya untuk carikan sponsor itu saya siap. Dari umur berapa nih Mas Purnomo? Kalau misalnya orang tua pengen, ini kayak anak aku nih udah mulai tertarik nih gitu. Iya, Biasanya ini saya arahkan sekitar usia sekitar 12, 13 lah. Karena kejuaraan yang paling kecil kelas itu 14 tahun ke bawah. Jadi di kelas Prayo. Jadi nanti kita arahkan, apalagi sepeda downhill. Kalau misalkan anaknya terlalu kecil juga Iya sih, bahaya ya. bahaya, besar sepedanya. Iya. Berarti butuh waktu 2 tahun nih, paling nggak? Butuh 2 tahun lah, setahun 2 tahun lah untuk masuk di usia 14. Oke, satu pertanyaan terakhir nih ya buat pemula atau yang baru pengen terjun ke dunia olahraga downhill ini, apa sih tips yang bisa kalian bagiin buat mereka nih, Mas? Oke. Banyak yang mengatakan downhill itu ekstrim, segala macam lah, bahaya apa segala macam. Tapi kalau memang belum mengalami, tentunya kan juga sepedanya harus mumpuni, terus body protector itu harus ada, termasuk elbow dan knee. Tapi teknik-teknik dasar itu harus menguasai, harus dipelajari benar-benar. Nggak harus tujuannya downhill langsung latihan downhill. Kita ajari latihan agility dulu segala macam. Settingan stop itu dia harus paham. Ses sepeda itu harus sesuai. Banyak hal lah yang Harus dilewati harus ya, dilewati prosesnya ya. Iya, nggak tiba-tiba main downhill diajak ke track, ya memang risiko kali itu. Iya. Karena skill nggak punya, pelindung segala macam nggak dipakai, kan juga fatal kalau ada apa-apa. Menghargai proses lah ya. Iya. Itu semua Mas Purnomo yang handle nanti. Saya yang handle semua. Mungkin Ya. mau nambahin dikit. Boleh. Ya kalau buat pemula sih, menurut saya penting banget buat didampingi sama orang yang memang ahli gitu, atau senior yang udah memang bidang itu, dia udah profesional. Oh gitu ya. Iya. Kalau misalnya cuma didampingin sama orang tua aja kurang ya. Harus Belum- ada yang Belum tentu orang tuanya bisa juga iya, kan. betul. Karena olahraganya high risk. Ya nggak bisa kita belajar di YouTube terus kita lakukan di track gitu ya. Ya nggak bisa, karena di YouTube belum tentu
orangnya nggak bisa. Kan bisa semua. Teknik dan skill segala macam kan. Banyak teman-teman itu ya belajar dari YouTube, ternyata jatuh di lokasi segala macam. Banyak. Ya kita bukan nyalain, tapi alangkah baiknya itu memang harus didampingi untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Dari tadi si kembar nih kurang banyak ngomong ya Mas ya. senyum-senyum aja ini. Tapi kalau si kembar ini gimana sih ceritanya, kalian tiba-tiba biasanya ya udahlah satunya downhill, satunya apa gitu, kayak kenapa kalian harus bareng gitu loh, emang Bisa iri dengki. Tadi kalian ikut sana ini nggak sakit, hanya sakit gitu. tapi emang iya serius. Ya. Serius. Oh gitu. Siapa dari kalian yang dulu pertama kali kayak pengen masuk ke dunia downhill? Buat Oh iya. dulu awalnya main motocross. Oke. Terus di motocross kok lama, terus Lama itu apa tuh maksudnya lama? lama majunya, Oh. berkembangnya gitu. Terus akhirnya 2019 itu COVID kan berhenti, nggak ada event, terus akhirnya main sepeda biasa. Terus Nah dia bareng berdua nih. iya. Oke terus. Terus tiba-tiba dipanggil sama isi Jombang, disuruh main motor. Persiapan teman 1 bulan, ya akhirnya cuman ngikut aja buat pengalaman aja. Terus akhirnya ketemu Mas Purnomo. Terus latihan ke markas, akhirnya terus latihan, akhirnya ya sampai sekarang. Ternyata lebih cepat di sini. Iya. Di sepeda. Oke, emang goalsnya apa? Cita-citanya kalian apa nih? Ada Ya, nih. bisa timnas. Timnas, amin. Target. Amin. Amin. Lucu ya. Lucu ya. Sasarannya memang multi event dulu. Sasarannya ke PON dulu, habis itu sikit. Kalau panggil Mas Purnomo apa sih? Oh, Oh. Gak ada yang panggil Dedi gitu. Dedi's home kayak. Kamu kalau panggil apa? Om juga? Mas. Oh, jangan Om lah ya, nanti salah paham nanti semuanya ya. Oke. Sini sama Om nanti. Oke, Rider, itu tadi obrolan kita barengan sama Mas Purnomo, sama Bandit Squad Racing juga. Benar gak sih? Ngomong Squad Racing. Bandit Squad Racing Team. Panjang ya. Bisa gak disimpelin lagi gitu? Gak bisa. Iya. udah dari Itu dapat nenek titisan moyang. itu nenek moyang. Iya. Iya. Udah 3 kali ganti nama tadi ya soalnya ya. Udah ganti. Iya, iya. Terakhir ini kayaknya. Iya, Oke. Makasih ya Mas Purnomo, terima kasih si Kembar, terima kasih Sama-sama. Bella, sukses pokoknya. Jangan lupa latihan terus udah gitu yang mau pengen tahu lebih banyak lagi boleh ke Instagramnya langsung. Tadi ada di mana? Bandit Squad Racing. Alright, kalau gitu. Riders, tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Purnomo dan juga sama si Kembar, sama si Bella juga, dan ngomongin tentang suka duka mereka. Semuanya banyak banget ya yang bisa kita ambil buat riders juga yang mau belajar. Ternyata emang harus didampingi oleh yang sudah kawakan gitu loh, udah banyak pengalaman gitu ya. Nah, sebelum saya tutup acara ini, saya juga mau ngingetin juga untuk kamu yang mau nonton di YouTube channel, boleh sekarang juga dibuka nih YouTube channelnya di 76 Rider, dan jangan lupa juga kita bisa didengerin di Spotify sekarang juga. Oke? Jangan lupa follow sosial media kita di 76rider.id. Oke Rider, sampai jumpa lagi di 76 Rider Podcast episode selanjutnya. 76 Rider, Ya, ganjoku. bye-bye.